Halo guys, jumpa lagi dengan gua Ren. Ya, pastinya di Sensasi Trends. Pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi gua bakal bawain sebuah alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata. Wah, kesukaan kalian banget ya. Dan tentunya akan banyak kejadian yang menegangkan yang akan disajikan di film ini. Maka dari itu, simak terus film ini sampai habis ya. Dan jangan lupa sholat dulu buat yang belum sholat. Check this out. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Gadis cantik ini bernama Baesyumi. Karena keluarganya terlilit hutang, dia pun memutuskan untuk mencari kerja bersama teman wanitanya yang kita sebut saja Ling Ling. Mereka pun pergi merantau ke kota, dan atas rekomendasi dari Ling Ling, mereka bertemu dengan seorang manajer bernama Wu. Dengan begitu ramah, Wu pun menyambut mereka. Dan Wu berkata bahwa ada satu lowongan kerja untuk mereka, namun tempatnya di daerah pelosok. Karena saat itu Sumi memang sedang sangat butuh pekerjaan. Akhirnya Sumi pun menerima pekerjaan itu. Dalam hatinya, pekerjaan apapun dia mau asalkan halal dan bisa melunasi hutang orang tuanya. Singkatnya, mereka bertiga pun pergi melewati hutan dan pegunungan dengan menggunakan bus ke lokasi mereka akan bekerja. Mereka pun sampai di desa tujuan. Terlihat warga desa yang menyambut dan mengerumuni mereka karena warga desa ini sangat jarang sekali melihat orang kota apalagi secantik Sumi. Namun di sisi lain, terlihat manajer Wu yang sedang menerima sejumlah uang dari seorang pria tua berbaju biru. Setelahnya manajer Wu pun kembali berkumpul dengan Sumi dan juga Ling Ling. Namun tak lama manajer Wu mengajak Ling Ling untuk mengecek hasil rempah di desa ini, sementara Sumi disuruh menunggu karena mereka hanya mengecek sebentar saja. Namun setelah sekian lama menunggu, bahkan sampai tertidur, manajer Wu dan Ling Ling tak kunjung kembali dan membuat Sumi menjadi panik. Sumi pun berusaha bertanya pada warga desa tentang keberadaan manajer Wu. Namun warga desa malah berkata bahwa mereka tidak kenal dengan manajer Wu. Karena merasa ada yang aneh dengan warga desa ini, Sumi pun berniat untuk hendak pergi. Namun wanita tua bernama Welas mencegah Sumi dan berkata bahwa Sumi tidak boleh pergi karena Welas sudah membeli Sumi untuk dijadikan istri anaknya. Mendengar itu Sumi pun jadi bingung. Karena jangankan menerima uang, melakukan transaksi dengan manajer Wu saja Sumi tidak pernah. Sumi pun bersikeras untuk tetap pergi. Namun suami dan anak ibu Welas malah menahan dan menyeret Sumi kembali ke kamarnya. Di malam harinya, ketika Sumi sedang melamun di kamar, tiba-tiba anak dari Bu Welas yang bernama Manto datang menjumpai Sumi untuk minta jatah. Namun jangankan disentuh, melihat kumis Manto yang seperti saringan kopi saja, Sumi sudah jijik. Keesokan harinya, acara pernikahan pun digelar. Manto menyambut tamu-tamunya yang datang, sementara Sumi pengantin wanitanya terlihat disekap di dalam kamar dalam kondisi terikat. Semenjak hari itu, Sumi pun terlihat begitu frustasi karena tidak siap menerima kenyataan ini. Meski begitu, dengan sabar, Manto terus berusaha memberi perhatian pada Sumi dan juga memberi makan. Sumi pun memanfaatkan kebaikan Manto ini untuk merayunya agar melepaskan Sumi baik-baik. Hingga akhirnya Manto pun setuju, namun Sumi harus mengembalikan uang yang dia keluarkan untuk membeli Sumi senilai 15 juta. Sumi pun sepakat dan meminta izin untuk mengirim surat pada ayahnya yang ada di kota. Namun Manto pun melarangnya karena dia takut jika nanti ayahnya Sumi datang ke desa ini dengan membawa polisi.
Di malam harinya, Manto pun pergi ke tongkrongan teman-temannya. Di sini dia pun diejek karena pengantin baru bukannya bermain di rumah bersama istri, dia malah datang ke tempat tongkrongan. Salah satu temannya pun menasihati Manto agar cepat-cepat punya anak, sebab jika Sumi hamil, maka sedikit kemungkinan bagi Sumi untuk kabur. Mendengar itu, Manto pun merasa ucapan itu masuk akal. Dan akhirnya Manto pun pulang dan memaksa Sumi untuk bersilaturahmi. Namun Sumi enggak mau. Melihat anaknya yang begitu cupu, akhirnya orang tua Manto pun datang dan membantu Manto untuk bersilaturahmi. Keesokan harinya, Bu Welas pun datang untuk membujuk Sumi agar mau menerima kenyataan ini. Namun di sini Sumi malah marah dan bersikap kasar. Hal itu pun dilihat oleh Manto, hingga Manto pun membalas sikap kasar Sumi itu. Bu Welas pun berusaha menghentikan Manto, namun disinilah Sumi berusaha untuk kabur. Sumi pun langsung menuju kantor polisi setempat dan melaporkan dirinya bahwa dia diculik. Namun bukannya diproses. Di sini sang polisi malah mengembalikan Sumi kepada Manto dengan alasan Sumi tidak memiliki bukti. Semenjak saat itu, Sumi pun selalu dikurung dan hanya diberi makan juga baju ganti. Dan kini kehidupannya sudah seperti hewan ternak. Hingga di suatu hari, para petugas pajak pun datang untuk meminta pajak ternak pada keluarga Manto. Di sini Sumi pun berusaha meminta tolong pada orang itu. Namun mereka terlihat cuek-cuek saja dan pergi setelah menerima uang pajak. Merasa sangat frustasi, Sumi pun memutuskan untuk bundir. Namun untungnya hal itu segera diketahui oleh Manto dan Manto pun langsung membawa Sumi ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan mobil sepupunya. Namun sesampainya di rumah sakit terdekat, sang dokter tidak mau menangani Sumi jika Manto belum bayar. Dan karena uang Manto kurang, terpaksa Manto meminjam uang pada sepupunya yang bernama Aceng. Singkatnya nyawa Sumi pun berhasil diselamatkan. Dan beberapa hari kemudian, Bu Welas pun membawa istri sepupunya yang bernama Ani untuk mengobrol dengan Sumi. Di sini Ani pun menasihati Sumi agar belajar ikhlas menerima takdir ini. Sebab ternyata dulunya Ani juga adalah orang kota yang dijual di desa ini sama seperti Sumi. Ani juga menasihati Sumi agar jangan mencoba kabur lagi. Sebab dahulu ada seorang wanita kota yang berusaha kabur juga dan berakhir dengan dilumpuhkan kakinya oleh suaminya sendiri. Semenjak saat itu, Sumi pun mulai belajar menerima hidup ini. Dia mulai mau makan lagi, memberi makan babi, dan melakukan pekerjaan istri lainnya. Hingga di suatu hari ketika sedang menyuci baju bersama mertuanya, Sumi pun meminta izin untuk pipis sebentar. Namun ternyata di sini diam-diam Sumi malah berusaha untuk melarikan diri. Menyadari itu, Bu Welas pun segera pulang dan melapor pada Manto. Dan tanpa pikir panjang, bersama teman-temannya, Manto pun mengejar Sumi dengan betornya. Sementara itu Sumi sendiri ternyata sudah sampai di jalan aspal. Dia mencoba untuk mencari tumpangan pada setiap mobil yang lewat. Namun karena tidak punya uang, akhirnya sang pemilik mobil tidak mau mengangkut Sumi.
Sumi pun berusaha mencari tumpangan di mobil selanjutnya. Namun ternyata yang datang malah Manto dan teman-temannya. Sumi pun terus berlari, namun apalah daya karena cuma jalan kaki, akhirnya Sumi tertangkap kembali. Sesampainya di desa, Sumi pun diberi pelajaran oleh Manto sampai pingsan. Dan setelahnya, Sumi pun kembali dipasung. Singkatnya beberapa hari kemudian, setelah berjanji tidak akan kabur lagi, Sumi pun kembali dilepaskan. Dan hari itu, Aceng sang sepupu datang untuk menjenguk Sumi. Di sini Aceng pun memberikan Sumi sebuah buku, karena Aceng tahu bahwa Sumi adalah lulusan sarjana S1. Sumi pun terlihat sangat senang, karena entah sudah berapa lama Sumi tidak pernah lagi membaca buku. Beberapa hari kemudian, Sumi yang masih belum menyerah pun diam-diam mengirim surat pada ayahnya, berharap sang ayah bisa segera menolongnya. Namun sayangnya, Sumi tidak pernah mendapatkan balasan dari sang ayah. Namun dia tidak menyerah dan terus-menerus mengirim surat untuk sang ayah. Suatu hari, Sumi pun mendatangi Ani untuk meminjam uang. Namun di sini Ani tidak bisa membantunya karena dia sendiri sudah bertahun-tahun tidak pernah melihat uang. Keesokan harinya Aceng pun kembali datang dan memberikan buku untuk Sumi. Dan di sini pula lah Aceng pun menasihati Sumi bahwa jika ingin kabur, Sumi harus tetap bersikap tenang dan menyusun rencana dengan sangat matang. Dan tanpa diduga, perhatian dari Aceng ini membuat hubungan mereka berdua semakin hari semakin dekat. Dan juga mereka saling jatuh cinta. Bahkan mereka juga sering curi-curi kesempatan di saat tidak ada orang. Hingga di suatu malam ketika sedang ada pesta desa, diam-diam Aceng menarik Sumi melepir ke tempat sepi karena keduanya sudah tak tahan untuk melakukan ritual kuda-kudaan. Namun sayang, baru selesai ritual, tiba-tiba Manto datang dan mengamuk di sini. Setelahnya mereka pun mencoba menyelesaikan masalah ini dengan cara kekeluargaan. Hingga akhirnya kesepakatan pun terjadi, yaitu Aceng harus pergi dari desa ini dan semua hutang Manto kepada Aceng dianggap lunas. Keesokan harinya Aceng pun pergi dan hal itu benar-benar membuat Sumi kecewa. Namun tak mau menyerah, diam-diam Sumi pun pergi mendatangi pria pemilik warung dan di sini Sumi pun mencoba meminjam uang pada si pria. Setelah mendapatkan uang itu, keesokan harinya ketika sedang memberi pakan babi, diam-diam Sumi kembali mencoba melarikan diri. Tak lama kemudian Bu Ulas pun datang. Dan ketika menyadari bahwa Sumi sudah tidak ada di kandang babi, akhirnya dia segera melapor pada Manto agar segera mengejarnya. Namun kali ini untungnya Sumi berhasil bertemu dengan mobil yang lewat dan dia juga sanggup membayarnya. Hingga akhirnya Sumi sampai di sebuah kota kecil dan dia segera naik sebuah bus. Namun baru saja bus itu berjalan, tiba-tiba Manto datang mencegat dan memeriksa para penumpang satu persatu. Sumi pun kembali tertangkap, namun tidak ada satu orang pun yang mau menolong Sumi karena di sini Manto berdalih bahwa Sumi adalah istrinya yang sedang mengalami gangguan jiwa. Kini Sumi kembali ke desa dan terus meratapi nasibnya. Meski begitu, dia tetap tidak menyerah total dan masih terus berusaha mengirim surat untuk ayahnya lewat layanan pos.
Hingga di suatu hari, akhirnya Sumi menyadari bahwa dirinya sudah hamil. Ibu mertuanya pun bahagia, namun Sumi terlihat marah karena dia nggak sudi hamil untuk saat ini. Melihat itu, Bu Ulas pun memohon agar Sumi berhenti memukul-mukul perutnya. Karena bagaimanapun juga, bayi yang ada di dalam kandungannya adalah anaknya Manto. Kayaknya. Beberapa bulan pun berlalu, terlihat perut Sumi yang semakin membesar. Untuk mengisi kekosongannya, Sumi pun memutuskan untuk mengajar anak-anak di desa ini. Terlihat anak-anak desa yang begitu bahagia karena kini mereka dapat belajar lagi. Hingga 9 bulan kemudian, akhirnya Sumi pun melahirkan seorang anak yang sejatinya entah anak siapa. Meskipun sudah mempunyai anak, ternyata Sumi masih terus berusaha pergi dari desa ini. Dia terus mengirimi surat untuk ayahnya tanpa menyerah sekalipun. Namun pagi itu, salah satu muridnya Sumi melihat Pak Pos yang dicegat oleh Manto dan mengambil suratnya Sumi. Sang murid pun segera berlari dan melaporkan hal itu pada Sumi. Dan dari sinilah akhirnya Sumi pun tahu penyebab surat-suratnya tidak pernah mendapat balasan dari sang ayah. Tak mau menyerah, Sumi pun lantas meminta bantuan muridnya itu untuk mengirimkan suratnya pada tukang pos yang lain. Dan tentu saja sang murid mau membantu Sumi. Dan beberapa hari kemudian, akhirnya sang ayah pun datang ke desa tersebut membawa 2 orang polisi. Ketika bertemu, tanpa basa-basi, Sumi pun langsung ingin dibawa pergi. Namun di sini terjadi perebutan anak antara Sumi dengan mertuanya. Bayi Sumi pun terlepas dan Sumi langsung dibawa pergi oleh polisi dan ayahnya dengan mobil. Namun sayangnya, di tengah jalan tiba-tiba Manto dan warga desa datang mencegat mereka. Hingga percekcokan pun kembali terjadi di sini. Alhasil, mereka pun membawa kasus ini ke kantor polisi terdekat. Di sini polisi daerah terlihat marah karena polisi kota masuk ke wilayahnya. Polisi desa itu juga mengatakan bahwa mereka harus meninggalkan Sumi karena tidak mungkin mereka bisa mengalahkan para warga desa yang sangat banyak. Mendengar itu, terpaksa polisi kota pun setuju. Namun polisi kota juga mengatakan bahwa dia akan melaporkan ini pada atasan mereka dan bersumpah akan membawa personil lebih banyak ke desa ini. Sumi pun dibawa kembali ke rumah Manto dan terlihat Manto yang sudah bersiap ingin memberi pelajaran pada Sumi. Sang ayah yang melihat itu pun tak tega dan berusaha melindungi Sumi. Hingga akhirnya malah sang ayahlah yang menjadi bahan pelampiasan kemarahan Manto. Melihat ayahnya dipukuli, Sumi pun auto jadi gelap mata. Dia melupakan kodratnya sebagai seorang wanita dan langsung menghabisi Manto sampai modar. Dan film pun tamat. Aduh, Sumi, kenapa lah nggak dari kemarin kau lakukan ini? Tapi kalau dari awal udah dihabisi Sumi, alur cerita ini nggak bakal jadi ya guys. Baiklah teman-teman, gimana menurut kalian tentang kisah nyata ini? Kira-kira pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari film ini? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gue. Baiklah teman-teman, kayaknya sampai sini dulu aja perjumpaan kali ini. Masih bersama gue Ren, ya pastinya di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye-bye. I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back.
I'm never gonna look back.